Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, pembahasan metode gagal pokok proses sesi kedua. Yang kemarin sesi pertama udah kita bahas. Mudah-mudahan bahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sesi kedua ini kita akan berbicara tentang penambahan bahan atau pengaruh terhadap penambahan bahan terhadap gagal proses produksi. Mari kita bahas. Mudah-mudahan jangan lupa ya teman-teman ya, beri like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan nanti ada video baru teman-teman udah otomatis masuk ya, dan share kepada teman-teman karena biar channel ini berkembang dan saya akan bersemangat menggali tentang akuntansi. Pengaruh produk yang hilang teman-teman dan rusak dan cacat terhadap harga pokok produksi proses. Pengaruh produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk jadi yang baik memenuhi standar yang ditetapkan dan kemungkinan terjadi produk itu yang hilang. Berdasarkan saat terjadinya hilang, ada dua, hilang di awal proses dan hilang di akhir proses. Kayak kalau diproduksi, nggak selalu barang itu akan menghasilkan barang jadi sesuai dengan standar yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang juga barang itu rusak, cacat, sobek dikitnya, atau rusak, miring, apa. Nah, kerusakan itu bisa terjadi pada awal proses dan juga bisa terjadi pada akhir proses. Maka di sini dalam metode harga proses perlu juga kita perhatikan ya teman-teman. Nah, hilang di awal proses. Produk yang hilang di awal proses dianggap tidak ikut menyerap biaya produksi yang keluar oleh departemen yang bersangkutan sehingga tidak diikuti dan disertakan dalam menghitung unit ekuivalen produksi. Dalam departemen produksi, pertama, produk yang hilang pada awal produksi berakibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Kalau dia hilang pada awal, dia akan menaikkan harga pokok produk persatuan. Oke. Dalam departemen setelah dapat proses awal pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Ini yang awal produksi ya teman-teman ya. Menaikkan harga pokok produksi per unit yang diterima dari departemen produksi yang sebelumnya, atau menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambah dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama. Ini contoh, kita buat contoh. Hilang pada awal proses. Rama memproduksi produk X dengan menggunakan metode harga pokok proses memiliki dua departemen produksi, informasi dengan penyusunan laporan biaya produksi. Diproduksi 120, yang hilang adalah barang selesai adalah 100.000 unit, barang dalam proses akhir ada 20.000 unit, produk yang hilang di awal proses ada 5.000 unit. Departemen pertama juga barang masuk itu ada 100.000 unit, yang selesai adalah 85.000 unit dan persediaan akhirnya ada 10.000 unit dan hilang 5.000. Tingkat penyelesaian departemen pertama adalah bahan itu adalah 100%, tingkat biaya konversi ada 75%. Oke teman-teman, diingat lagi ya, klasifikasi biaya utama dan biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya yang bisa mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi, yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Berarti 70% ini adalah biaya overhead pabrik tingkat penyelesaiannya. Biaya produksi. Bahan baku ada 6 juta, tenaga kerja ada 3.450.000, dan departemen 2 ada 6.300.000, overhead pabrik 1.750.000, 25 ya, di departemen 2 ada 365.000. Hitunglah biaya produksi dan buatlah laporan per departemen. Yang pertama kita hitung adalah tetap unit ekuivalen. Departemen pertama adalah bahan baku barang jadi ada 100.000 unit dikali dengan persediaan akhir ada 20.000 kali 100%, berarti ini ekuivalen bahan itu adalah 120.000. Biaya konversi adalah bahan selesainya ada 100.000 unit
ditambah dengan 20.000 kali 75, tingkat penyelesaiannya ada 115. Oke, kita jumlahkan. Data produksi masuk 125.000 unit, selesai. Oke, ini adalah data produksi. Perhitungannya adalah bahan baku 6 juta dibagi 120 adalah 50 per unit bahannya. Tenaga kerja adalah per unit ada 30, per pabrik ada 15. Berarti jumlah biaya ada 11.175.000 dapat tingkat unit ada 595 rupiah. Berarti harga pokok barang yang ditransfer ke departemen kedua adalah 100.000 unit dikali 95 ada 9.500.000. Jadi barang dalam proses bahan baku tingkat penyelesaian 100%, 20.000 unit kali 50 dapat 1 juta. Tenaga kerja 75% dikali 20.000 kali 30 per unitnya dapat 450. Overhead pabrik juga sama, 75% dikali 20.000 kali 15 dapat 225.000. Biaya dalam proses persediaan dalam proses itu ada 1.675 dijumlah dengan 9.500 ada 11.700. Berarti jumlah bahan biaya yang dibebankan sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, ini laporannya ya. Setelah departemen 1. Nah, di departemen 2 kita hitung lagi unit ekuivalennya. Ya, teman-teman ya. Bahan baku tetap ya yang dari persediaan yang datang dari departemen 1. Biaya konversinya ada tingkat penyelesaian 100%. Barang jadi selesai ada 85.000, dapat unit ekuivalennya 95.000. Biaya konversi ada 85.000 yang barang selesai dikali 10.000 50%, berarti 90.000. Nanti biaya bahan dari departemen sebelumnya dibagi 95 adalah 100 ya. Tadi ini di sini perubahannya ya teman-teman ya. Pada saat dia ditransfer diterima adalah ditransfer di bagian sebelumnya departemen sebelumnya ada 95.000. Tapi pada saat dia diterima di departemen B, dia menjadi per unitnya adalah 100. Berarti ada yang hilang tadi menambah harga pokok yang diterima dari departemen. Berarti yang hilang di departemen ini sebelumnya menjadi beban di departemen keduanya kan. Ini berarti dia terima ada biaya per unitnya, dia diterima 9 juta dibagi unit kepalanya 95.000 dapat 100. Yang tadi kan 95 berarti ada 5 ya rupiah ya. Nah, tenaga kerja dibagi juga unit kepalanya 70. Berarti di departemen kedua harga pokok per unitnya adalah 210. Dengan total biaya 19.400. Ditransfer ke gudang sebesar 17.850. Di persediaan akhir 100 harga pokok dari departemen sebelumnya, persediaan akhir 10.000, tingkat penyelesaian 10% dengan harga pokok 100 bukan 95 ya teman. Karena ada barang yang hilang yang menjadi beban ya. Jadi menambah harga pokok departemen sebelumnya. Ini tingkat penyelesaian, maka barang dalam proses kira 1.550. Totalnya sama ya 9.400, ini juga 9.400. Biaya yang diperhitungkan dengan biaya yang dibebankan harus sama. Di jurnalnya ini sama ya teman-teman, jurnal. Setelah kita jurnal, nah hilang di akhir proses tadi, di awal proses menjadi, nah produk yang hilang di akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi yang keluar departemen bersangkutan sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Unit ekuivalen terdiri total biaya produksi selesai ditambah tingkat penyelesaian ditambah unit yang hilang. Dia menambah unit yang hilang ke departemen berikutnya ya, biaya produksi yang keluarkan departemen bersangkutan sehingga harus menghitungkan berhitung. Nah, ini soal ramah tingkat penyelesaiannya 100% bahan baku dalam proses ya, biaya konversi 75 dan 50%. Ini biaya produksi bahan 5 juta, tenaga kerja 2.400.000
dan operasi pabrik 1.200.000 ini di Departemen 1. Departemen 2 adalah 5.700.000 dan operasi pabrik 3.800.000. Bahan baku tidak ada penambahan bahan baku. Nah, menghitung ini ekuivalen. Pertama adalah bahan selesai, barang dalam proses selesai, ditambah 20.000 dikali 100% dan kali ditambah 5.000 yang hilang, berarti 125.000. Dia akan menambah unit ya, ekuivalen, dan konversi juga 20.000 dikali 75%, tambah 50 dapat 120. Biaya per unit biaya bahan baku 5.000 dibagi 120 ada 40 rupiah, 20 rupiah, tenaga kerja operasi pabrik 10 rupiah. Ini biaya ininya ya, ini ekuivalennya, ini ekuivalennya. Perhitungan biaya adalah barang selesai adalah 100 unit, itu 1.000 unit dikali 70 ada 7 juta, dan harga pokok barang yang hilang adalah 5.000 dikali 70 ada. Nah, harga pokok barang selesai ditransfer ke departemen kedua adalah 7.500.000. Nah, bahan baku tingkat penghasilannya tetap sama tadi 100, tenaga kerja 75, operasi pabrik 75 karena dia merupakan biaya konversi. Pada biaya ini 8.600.000. Ini barang dalam proses akhir Departemen 1 ada 1.250.000. Nah, berarti jumlah yang diperhitungkan harus sama dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Nah, di Departemen kedua, bahan baku juga ya teman-teman. Nih, dipindahkan juga bahan baku yang selesai ada 85.000 persediaan akhir dikali tingkat penghasilannya ditambah persediaan yang rusak 5.000 ya. Sama cara menghitung di depan pertama. Nah, nanti di perhitungan per unit adalah biaya harga pokok dari Departemen kedua 1 ada 7.350.000 dibagi dengan 100, ini ekuivalen ini berarti dapat 73,5 rupiah per unit. Di jumlah tenaga kerja sama. Nah, saat barang itu selesai dipindahkan ke departemen ke gudang barang pokok produksi unit yang dia akan menambah harga pokok barang yang rusak ya ke departemen yang hilang. Berarti nanti harga pokok barang adalah selesai ditransfer 15 juta terdiri dari 85.000 dikali 173,5 rupiah dapat 14.740.500 ditambah dengan 5.000 kali dengan 173,5 dapat 867.500, jumlahnya 15.615.000. Dalam proses akhir juga sama, ini tingkat penghasilan 100%, maka jumlah yang diperhitungkan itu sama antara yang dipertanggungjawabkan. Ini jurnalnya tetap sama ya, nggak terlalu jauh ya teman-teman. Sekarang pengaruh penambahan biaya bahan baku terhadap penambahan produksi. Nah, penambahan bahan baku departemen lanjutan. Penambahan biaya bahan pada departemen lanjut dapat mempengaruhi kenaikan unit yang dihasilkan. Kenaikan biaya per unit, tapi unit yang hasilnya tidak mengalami perubahan. Ketiga, kenaikan biaya per unit dan unit yang dihasilkan. Ini contoh, ini kita banyak berbicara tentang contoh ya. Ini contoh, tingkat penyelesaian 100% bahan, 80% biaya konversi. Departemen pengolahan, 100% bahan, 75% biaya konversi. Ini bahan baku. Ini di pengolahan ada penambahan bahan ya. Susunan laporan biaya produksi PT ETSM dan Agustus 2000 ya. Pada saat kita pertama harus kita menghitung unit ekuivalen ya. Ini ekuivalen selalu kita hitung. Setelah kita masukkan departemen pertama adalah produksi selesai ditambah dengan persediaan akhir dikali pengisiannya. Jumlahnya adalah 14 ya teman-teman, 14.800 liter ditambah dengan 200.000 dikali 100% dari 15.000 per liter unit ekuivalen bahan. Biaya konversi 14.000 yang selesai, 14.800 ditambah 2.000 liter dikali 80% penyelesaiannya dapat 14.960.
Di departemen kedua juga dihitung bahan baku 15.200 ditambah 600 kita dikali 100%, 15.800. Itu biaya konversi juga 15.650 itu pengaliannya. Nah, kita hitung ya teman-teman ya. Departemen pertama campuran kita masukkan masih sama ya dengan biasanya, kita pindah dan jumlah total biaya tetap sama ya yang diperhitungkan dengan kedua. Hanya nanti yang berbeda itu adalah di departemen kedua. Departemen pertama itu sama dengan satu departemen, dua departemen ya. Cuman bedanya nanti di departemen kedua. Nah, di departemen kedua baru kita hitung di sini departemen pengolahan. Barang masuk, unit rincian, unit ekuivalen, dan unit perencanaan. Ini barang dari departemen sebelum masuk. Ini adalah penambahan. Ini menghasilkan, dia akan menghasilkan ini jumlahnya. Dari departemen 1 ada 4.366 dibagi ini ekuivalen 15.000 dapat 273. Nanti ditambah bahan baku dihitung ya. Nanti yang selesai adalah 400 harga pokok per unit 456.3 hitung dan menghasilkan biaya sama 7.000. Nggak terlalu jauh berbeda, hanya cuman menambah biaya. Oke teman-teman, sesi kali ini yang kedua udah berakhir ya. Mungkin kita lanjutkan sesi ketiga, tapi sebelum teman-teman like, subscribe, dan punya keloncengan dan bagi kepada teman-teman yang lain, mudah-mudahan materi kuliah ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, jangan lupa tonton video berikutnya. Thank you for watching.